Jadi saya mohon maaf, Bapak Ibu, pada jam ini, mulai tadi pagi, ada uji komprehensif untuk angkatan pertama, yang secara kebetulan saya juga sedang bertugas. Oleh karena itu, baru saat ini saya punya waktu untuk bersua, berjumpa dengan Bapak Ibu sebagai peserta atau mahasiswa peserta PPG angkatan kedua. Ya, tentu saja kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah karena Anda dinyatakan sebagai mahasiswa PPG angkatan kedua program dalam jabatan ini untuk Universitas Negeri Makassar. Ya, tentu saja harapan saya kepada Bapak Ibu selama mengikuti program ini Anda dapat mengikutinya dengan baik, terutama penuh motivasi yang tinggi, dan tidak kalah pentingnya adalah selalu menjaga kesehatan. Karena selama proses kegiatan PPG ini tentu saja banyak menguras tenaga, pikiran, waktu Bapak Ibu. Oleh karena itulah yang paling pertama memang adalah kesiapan mental untuk menghadapi dan mengikuti seluruh aktivitas yang sudah diprogramkan. Oleh karena itulah, karena Anda dinyatakan orang yang hebat, ya mengapa saya katakan orang yang hebat? Karena Anda berhasil bersaing dengan teman-temannya yang lain untuk lolos dalam seleksi masuk pada kegiatan ini. Oleh karena itulah, tentu saja saya sangat berharap janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini, janganlah menyia-nyiakan momen ini untuk untuk memanfaatkan sebaik mungkin waktunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, PPG untuk angkatan ini memang berbeda dengan angkatan sebelumnya. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu pahami dengan baik dari awal. PPG angkatan sebelumnya, sebagai contoh saja, angkatan 2020 yang lalu, kegiatan pendalaman materi, baik materi pedagogik maupun materi bidang studi, itu dilaksanakan di dalam kegiatan inti pelaksanaan PPG. Dengan kata lain, kegiatan pendalaman materi itu dilakukan oleh mahasiswa di bawah langsung bimbingan dosen. Seperti itu. Sedangkan yang lalu, Bapak Ibu, sedangkan yang sekarang, kegiatan pendalaman materi itu dilakukan secara mandiri, yaitu kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini sebelum masuk ke dalam kegiatan mulai pada hari ini. Jadi sebelumnya secara mandiri Anda dianggap telah mempelajari dengan baik. Bahkan kita berharap telah mengkaji dan menguasai dengan baik materi-materi yang yang ada pada modul bidang studi yang terdiri dari 5 modul, yaitu modul bahasa, modul matematika, modul IPA, IPS, PPKN, dan
modul teknologi informasi dan komunikasi. Ditambah dengan 4 modul pedagogik. Jadi modul 1, 2, 3, dan 4. Nah, tentu saja ada salah satu keuntungan atau manfaat yang sangat penting melalui kegiatan seperti itu tadi, di mana kalian masuk berhadapan dengan dosen dan nanti juga dengan pamong, Anda memang sudah membawa bekal penguasaan, pemahaman terhadap materi-materi tadi itu dengan baik. Jadi Anda masuk bukan dalam keadaan kosong. Berbeda pada angkatan sebelumnya, mahasiswa itu masuk dalam program PPG, ya boleh dikatakan dalam keadaan kosong berkaitan dengan modul tersebut. Oleh karena itulah, di dalam kegiatan PPG, barulah dikaji bersama dengan dosen. Sedangkan sekarang tidak. Jadi Anda kita anggap sekarang, di kepalanya itu, di pikirannya, di benaknya itu sudah penuh dengan konsep-konsep bidang studi, sudah syarat dengan penguasaan tentang materi-materi pedagogik. Ya mudah-mudahan seperti itu. Sehingga di dalam kegiatan pendalaman materi sebenarnya tinggal kita akan melihat hal-hal pokok, hal-hal penting yang dianggap bermasalah. Kita tinggal melihat pada bagian mana untuk modul bidang studi atau modul pedagogik yang terdapat misalnya miskonsepsi. Terdapat materi-materi mana kira-kira yang dianggap materi yang bermasalah. Materi mana yang kita anggap mungkin memang yang termasuk materi berbasis HOTS dan sebagainya. Jadi bukan lagi mengkaji materi dari awal sampai akhir, tetapi hanya melihat bagian-bagian tertentu yang dianggap penting. Nah, saya akan menyajikan mempresentasikan secara umum Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat Anda mengikuti aktivitas belajar mandiri, Anda kan sudah membaca dan memahami modul materi ajar sebanyak 10 modul. 6 modul bidang studi ditambah 4 modul pedagogik. Tadi sudah saya sampaikan. Lalu pada saat belajar mandiri pun, Anda kan sudah diberikan tugas-tugas. Anda diberikan kesempatan untuk menyusun peta konsep, terutama berkaitan dengan istilah atau definisi-definisi penting yang ada pada modul yang 10 tadi. Lalu mengidentifikasi masalah mengenai materi yang sulit dipahami, lalu kenali miskonsepsi materi. Maksudnya mungkin saja ada materi-materi yang dianggap terdapat miskonsepsi, terdapat kekeliruan konsep, terdapat kesalahan definisi, atau terdapat mungkin konsep yang dulu mungkin dianggap konsep itu masih berlaku, tetapi sekarang konsep atau hukum itu tidak berlaku lagi. Itu yang dimaksud dengan miskonsepsi. Lalu Anda juga, Bapak Ibu, telah diberi kesempatan untuk berlatih mengerjakan tes-tes formatif yang ada pada bagian akhir modul. Mudah-mudahan itu semua telah dikerjakan. Nah, selanjutnya aktivitas kedua, yaitu menyusun peta konsep. Aktivitas ketiga, mengidentifikasi masalah. Kemudian aktivitas keempat, menemukan materi yang miskonsepsi.
dituangkan pada LK di LMS. Jadi LK1 di LMS. Nah, LK tersebut harapan kita adalah Bapak Ibu telah mengunggahnya di LMS. Nah, sekarang tentu muncul pertanyaan. Apakah LK1 Bapak Ibu telah diunggah? Saya tanya Pak Trianto. Belum, Bapak. Belum. Nah, kalau belum, karena Anda sudah dinyatakan masuk ke dalam kegiatan pendalaman materi, maka sebentar sesudah kegiatan ini, sesudah meeting ini, coba dicermati kembali LK-nya itu. Mungkin ada hal yang perlu direvisi, ada yang perlu ditambahkan, atau sebaliknya dikurangi. Lalu mulailah mengunggah di LMS. Bagaimana cara mengunggah materi di LMS? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, mungkin bisa minta bantuan kepada admin yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kegiatan ini, atau mungkin juga langsung menanyakan kepada saya untuk membantu Bapak Ibu mengunggah LK1 tersebut di Learning Management System. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang belum memahami dengan baik bagaimana cara mengupload atau bagaimana cara mengunggah atau bagaimana cara mengirim tugas di LMS, dari sekaranglah memang dipelajari dengan baik. Karena aktivitas itu yang akan Ibu lakukan sepanjang kegiatan PPG ini. Mengunggah LK, mengunggah materi, mengunggah video, mengunggah media-media lain, kemudian aktif berdiskusi di dalam LMS, bagaimana membuat topik, bagaimana mengirimkan topik, bagaimana menanggapi topik yang sudah diunggah teman, itu semua Bapak Ibu perlu berlatih dari sekarang. Mulai hari ini, karena besok kalian sudah masuk pada kegiatan yang inti merupakan pendalaman materi. Kalau sekarang ini masih masa orientasi sebenarnya. Jadi masa-masa di mana Bapak Ibu diberikan pemahaman yang berkaitan dengan kegiatan yang kalian akan lakukan. Nah, oleh karena itulah, tentu saja forum diskusi di dalam kelas ini perlu dibangun dengan baik. Cobalah bangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Ya, coba berupaya membangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya beberapa kegiatan Bapak Ibu bisa dilakukan dengan lancar. Jadi itu sangat penting diperhatikan. Itu sangat baik untuk dilakukan. Nah, berikutnya aktivitas di dalam pendalaman materi ini untuk hari pertama adalah hari ini, di mana Bapak Ibu hanya akan mengikuti orientasi analisis materi ajar atau konten berbasis masalah. Kemudian memahami dan melakukan simulasi LMS. Saya kira itu bukan lagi, tidak perlu lagi disimulasikan ini. Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa membuka LMS. Karena tanpa kemampuan membuka LMS, maka tentu Bapak Ibu tidak akan muncul wajahnya di tempat ini. Itu berarti Anda sudah bukan lagi simulasi, tapi sudah langsung dapat mempraktik menggunakan LMS. Buktinya kalian sudah bisa masuk pada kegiatan ini. Itu. Selain itu,
Bapak Ibu pada hari pertama ini seperti yang saya katakan tadi, Anda diharapkan untuk mengunggah LK1 yang berkaitan dengan butir 2, 3, dan 4 yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk besok, pada hari kedua, mulailah Bapak Ibu masuk kepada kegiatan aktivitas pendalaman materi yang sesungguhnya, yaitu mulai masuk mengkaji modul bidang studi, yaitu modul 1. Jadi besok kita mulai, besok berarti besok karena, bukan besok, hari kedua, besok karena libur, maka hari kedua itu adalah nanti pada hari Kamis atau lusa, Ibu sudah masuk untuk melakukan diskusi bersama dengan dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1 berdasarkan LK1. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan aktivitas ini jika memang LK1 yang telah dikerjakan pada masa belajar mandiri telah diunggah ke dalam LMS. Kemudian mulailah juga pada hari kedua itu Bapak Ibu melakukan review, diskusi mengenai materi advance atau materi pengembangan dan materi HOTS yang terdapat pada modul 1. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi, melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari, melakukan refleksi materi ajar, dan mengerjakan satu set tes sumatif yang ada di modul. Nah, itulah aktivitas Bapak Ibu pada hari kedua, di mana kegiatan ini sebenarnya Bapak Ibu akan dilakukan selama beberapa hari, yaitu pada hari ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai hari ketujuh, itu aktivitasnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu diskusi, yang kedua mereview, kemudian melakukan konfirmasi dan klarifikasi, yang keempat melakukan analisis penerapan materi, melakukan refleksi materi, dan mengerjakan satu set tes sumatif yang ada pada modul. Kegiatan 1 sampai 6 ini akan berulang dilakukan pada hari ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Hari kedua adalah modul 1, yaitu bidang studi bahasa Indonesia. Hari ketiga masuk pada modul kedua untuk bidang studi yang kedua. Hari keempat adalah modul ketiga, yaitu modul bidang studi yang ketiga. Hari kelima, keenam, dan ketujuh adalah modul keenam untuk materi bidang studi. Modul keenam itu yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, sesudah modul bidang studi telah kita tuntaskan pada hari ketujuh. Jadi ingat sekali lagi, di sini bukan lagi waktunya atau tempatnya untuk mempelajari modul itu, tetapi adalah waktunya untuk mendiskusikan, terutama berkaitan dengan materi yang miskonsepsi, materi yang HOTS, materi yang berkaitan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pendalaman materi yang sesungguhnya sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan pada saat belajar mandiri. Nah, pada hari ke-8, 9, Bapak Ibu ini juga yang membedakan dengan PPG angkatan sebelumnya. Pada angkatan Bapak Ibu tahun 2021 ini ada 2 hari, yaitu hari ke-8 dan ke-9,
kalian ditugasi untuk menyusun materi ajar setara 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. Jadi nanti Bapak Ibu pada hari ke-8 dan ke-9 Anda diminta untuk membuat modul. Ini yang menjadi tantangan sebenarnya. 1 KB. Misalnya di bahasa Indonesia kan ada 4 KB. Setiap modul itu ada 4 KB. KB 1, 2, 3, dan 4. Nah nantinya Bapak Ibu diminta untuk mengembangkan 1 KB dari salah satu modul. Ya nanti tentu akan dibagi. Mungkin saja ada yang mendapatkan bahasa Indonesia yang akan dikembangkan atau tugas yang akan dikembangkan adalah KB1. Nah, apa materinya KB1? Lihat pada modul bahasa Indonesia KB1. Nah, apa yang akan dikembangkan? Tentu saja adalah materi yang berkaitan dengan KB1 yang ada di modul. Tetapi bukan mengulangi menulis materi itu, tetapi mengembangkan materi suplemen atau materi tambahan yang berkaitan dengan kegiatan belajar yang terdapat pada KB1. Jadi Bapak Ibu membuat modul 1 KB yang dapat dikatakan sebagai modul tambahan atau materi tambahan yang terdapat pada modul. Mungkin ada yang mendapatkan matematika, ada yang mendapatkan IPA, ada yang mengembangkan materi PPKN, dan sebagainya. Itu dikerjakan, waktunya sangat singkat Bapak Ibu untuk melahirkan 1 modul, yaitu hanya 2 hari. Jadi mulai dari sekarang menyiapkan diri dengan baik. Dan modulnya itu, sekali lagi, bukan modul yang biasa, tetapi adalah mengembangkan modul yang berbasis masalah. Insyaallah nanti akan dipaparkan secara khusus itu bagaimana aktivitasnya pada hari ke-8 dan ke-9. Selanjutnya, pada hari ke-10, ke-11, dan 12, masuklah kepada kegiatan pendalaman materi modul pedagogik. Jadi aktivitasnya sama dengan modul bidang studi pada hari ke-2 sampai hari ke-7, yaitu melakukan review, klarifikasi, konfirmasi atas hasil belajar mandiri modul pedagogik. Mengidentifikasi mengenai kesulitan belajar siswa, mengidentifikasi model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa, serta melakukan refleksi. Nah, berikutnya pada hari ke-10, ke-11, 12 inilah modul-modul pedagogik. Jadi ada 4 modul yang Bapak Ibu akan selesaikan selama 3 hari. Modul 1, konsep dasar ilmu pendidikan. Modul 2, peran guru dalam pembelajaran abad 21. Modul 3, pembelajaran inovatif. Dan modul 4, perancangan pembelajaran inovatif. Nah, ini 3 hari yang disediakan kepada Bapak Ibu untuk mengkaji 4 modul pedagogik. Selanjutnya, pada hari ke-13, merupakan review dan refleksi. Jadi hari ke-13, Bapak Ibu di dalam kegiatan pendalaman materi ini adalah melakukan review dan refleksi. Nah, aktivitas Anda sebagai mahasiswa adalah melakukan review, analisis materi ajar berbasis masalah secara keseluruhan sebagai penutup aktivitas menuju
perancangan pembelajaran. Dan yang kedua adalah penyelesaian output dan tagihan kegiatan. Itulah rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan pada hari pertama atau hari ini sampai dengan hari ke-13, Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatannya ini secara keseluruhan, kalau kita lihat tahapan penyelenggaraan PPG itu adalah sesudah melapor diri pada bagian kotak sebelah kanan di atas itu, paling kanan, deretan kotak bagian atas, Anda akan melakukan kegiatan belajar mandiri. Lalu masuk ke dalam kegiatan pendalaman materi. Hari pertama sampai dengan hari kedua. Lalu dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Ini nantinya Bapak Ibu akan mengembangkan 3 set perangkat pembelajaran. Selanjutnya, sesudah mengembangkan perangkat, Anda diharapkan mengikuti uji komprehensif seperti yang dilakukan angkatan pertama pada hari ini. Yang dinyatakan lulus pada uji komprehensif ini, merekalah yang bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu PPL. Jika dalam uji komprehensif dinyatakan tidak lulus pada hari pertama atau hari kedua, karena ini ada 3 hari waktu yang diberikan. Hari pertama dan kedua adalah masa ujian. Ujiannya itu adalah tanya jawab langsung dengan dosen. Lalu yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang pada hari ketiga. Yang tidak lulus pada hari ketiga, maka diberi kesempatan mengikuti pada tahap PPG angkatan berikutnya. Kalau masih diberi kesempatan. Nah, yang lulus tentu saja mengikuti PPL, dan yang dinyatakan lulus dalam PPL akan mengikuti UKM PPG, yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, tadi yang saya kemukakan, secara keseluruhan yang saya paparkan tadi, ada 4 kegiatan utama. 1, analisis materi ajar modul bidang studi. Kemudian hari ke-8, ke-9 itu adalah Bapak Ibu menyusun materi ajar berbasis masalah. Selanjutnya hari ke-10, ke-11, ke-12 Bapak Ibu menganalisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik, dan hari ke-13 review dan refleksi. Nah, itulah tahapan-tahapan yang Bapak Ibu akan lalui, akan dapatkan pada seluruh rangkaian kegiatan ataukah aktivitas pendalaman materi pada PPG angkatan kedua ini. Nah, tentu saja harapan saya Bapak Ibu, saya kira intinya pada hari ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penguasaan dan pemahaman Bapak Ibu berkaitan dengan LMS. Masih ada kendala dengan LMS? Terutama mengupload tugas. Kalau ada silakan, nanti kita berikan solusi. Ibu Padiana Yunding, halo Bu, kita tes mic-nya karena ini juga langkah awal atau tahap awal kita mau melihat sejauh mana kekuatan jaringan yang kalian miliki, karena ini juga harus menjadi perhatian.
Jadi Iya, Bapak Pak. Ibu yang merasakan bahwa jaringannya memang ada kendala, ada masalah, ada hambatan, maka cobalah segera berupaya untuk mengatasi itu secepat mungkin. Karena mulai hari ini sampai berakhirnya PPG ini, Anda akan selalu berada pada aktivitas daring yang sangat bergantung pada tentu saja kenormalan atau kecepatan dari jaringan internet yang Bapak Ibu miliki. Jadi yang merasa di tempat tinggalnya jaringannya lemah, carilah tempat yang jaringannya lebih kuat. Mungkin pindah ke sekolah kah? Atau kalau di kampung mungkin pindah ke ibu kota desa, atau kalau perlu pindah ke ibu kota kecamatan. Kalau belum lagi ya pindah ke ibu kota kabupaten. Belum lagi pindah ke ibu kota provinsi. Ya, kalau memang belum lagi, ya saya tidak tahu kalau di ibu kota provinsi sudah tidak juga kesulitan jaringan. Nah, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu ke kota-kota tertentu, pasti kita bisa menemukan jaringan. Jadi jangan selalu berharap didatangi jaringan yang baik. Tetapi Andalah yang mengejar di mana ada jaringan yang baik itu. Karena dosennya nanti, pamongnya nanti itu tidak mau mengerti. Misalnya kalau pamongnya meminta wajahnya, videonya dimunculkan, kalau tidak muncul, ya mungkin saja dinyatakan alfa. Nah, padahal ketidakmunculannya itu bukan karena tidak mau, hanya karena disebabkan persoalan jaringan. Contohnya Ibu Sufiatul Mardia. Nah, sekarang mungkin bermasalah dengan jaringan karena wajahnya tidak nampak. Dan itu memang ada menjadi satu kendala bagi kita. Jika Bapak Ibu tidak menampilkan wajahnya, ya kita kan pikirannya macam-macam itu. Pertama mungkin jaringan. Yang kedua mungkin ya ada sesuatu yang dikerjakan sehingga tidak nampak hadir, atau memang hanya laptopnya yang ada aktif tetapi orangnya tidak aktif. Nah, makanya cobalah berupaya seperti yang saya katakan tadi, mulai dari sekarang mempelajari bagaimana koneksi di tempatnya itu. Kalau merasa memang tidak memungkinkan, carilah tempat yang memungkinkan. Baik, Pak Diana Yunding, jaringannya di sana agak bagus, tapi tampaknya Anda memakai HP ya? Iya, Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena tadi awal saya sudah gabung menggunakan Zoom, menggunakan laptop Pak, tapi kebetulan laptop saya Pak, kameranya langsung bermasalah. Jadi saya ambil inisiatif menggunakan HP karena sementara saya install kembali laptopnya Pak. Baik. Tidak ada masalah Bapak Ibu gunakan HP, tidak ada masalah. Hanya memang jika nanti pada proses-proses menayangkan file, menayangkan petugas, itu biasanya kalau HP sedikit agak-agak ribet lah. Jadi baguslah Ibu Padiana sudah ada upaya laptop bermasalah segera beralih ke HP, itu tidak ada persoalan. Hanya memang yang jangan menjadikan HP sebagai alat utama, karena ada aktivitas nanti kalian akan kesulitan jika hanya memanfaatkan HP. Bu Fadiana dari daerah mana? Sulawesi Barat Pak. Dari Sulawesi Barat. Daerah mana? Ya. Polman. Di Polwali Bandar Pak, iya Pak. Dari Polman. Pak, kebetulan ini juga sementara di tempat install laptop Pak. Langsung tadi ada informasi dari grup bahwa kelas sudah masuk, jadi langsung masuk di sini Pak, di tempat install. Mohon maaf, mungkin kegiatannya hari pertama ini, kemudian hari kedua belum selancar yang kita harapkan, karena pada umumnya dosen-dosen sedang melakukan uji komprehensif. Ya, ini sementara saya menghidupkan 2 perangkat, 2 laptop. Sebelah kiri saya uji komprehensif, di depan saya ya boleh kuatlah supaya semua bisa berjalan dengan baik. Itu demi untuk menghasilkan guru-guru yang profesional,
yang nantinya kita harapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah dasar. Makasih Bu Padiana. Dian Murniati. Halo Bu Dian, coba kita tes mic-nya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya lantang sekali Bu, jelas. Iya. Makasih Pak. Bisa seperti itu untuk hari-hari selanjutnya. Ibu Dian di asalnya Bu? Saya dari Brebes, Jawa Tengah Brebes. Pak. Iya. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, dari Brebes. Ya, angkatan 2020 pada angkatan keberapa itu pada umumnya dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya. Yang paling banyak adalah Jawa Barat waktu itu. Iya. Oke, selamat Bu bergabung di Ya, PPG makasih, Pak. Universitas Negeri Makassar. Ya, teman kita Ibu Dian Murniati dari Brebes. Ya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Nah, Brebes. Ya, susah saya menyebutnya. Ya, seperti itulah. Kalau mau sebutan yang terbaik, cobalah tanya Ibu Dian. Ya Pak. Baik. Bagus, Ibu Santi Rustiani. Halo, Bu Santi. Ya, halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ibu Santi Rustiani. Halo, Bapak. Suaranya bagus ya. Suara saya juga bagus ya. Ya Pak. Bagus, Baik. Pak. Berarti jaringannya di sana baik. Ibu Santi Rustiani bertugas di mana, Bu? Saya di Demak, Jawa Tengah, Pak. Oh, Demak. Demak. Ya, jadi Ya. satu provinsi dengan Ibu Dian. Ya, hanya berbeda kabupaten ya. Brebes, Demak. Oke, jauh Brebes, Demak jauh, Bu. Jauh, Pak. Lumayan jauh. Oh, jauh ya. Untuk teman kita dari Jawa Tengah, ada 2 orang, Ibu Dian dengan Ibu Santi. Semoga teman kita ini dan yang lainnya bisa sehat selalu selama mengikuti kegiatan ini. Amin, Bapak. Baik, terima kasih. Siti Mardia. Siti Mardia. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Baik, jaringannya bagus, suaranya jelas, gambarnya jelas. Ya, Siti Mardia di mana Bu sekarang posisinya? Kebetulan bertugas di Mamuju Tengah Pak, Sulawesi Barat. Tapi untuk saat ini karena daerah saya daerah terpencil dan masih baru di sana. Jadi sekarang untuk saat ini kembali ke Makassar untuk sementara Pak. Baik, itu satu usaha yang sangat kreatif. Saya tahu Mamuju Tengah, Mamuju Barat itu adalah wilayah-wilayah yang baru merupakan wilayah pemekaran. Malah Mamuju Tengah itu adalah kabupaten baru yang jaringannya pasti belum sebaik wilayah-wilayah yang lain. Nah, memang saya selalu menyarankan kepada teman-teman kita yang secara kebetulan berada di wilayah yang jaringannya belum maksimal, cobalah mencari sesuatu atau cara. Ya, saya ingat pengalaman yang lalu, ada teman kita dari Kabupaten Selayar, Kepulauan lagi, yang wilayahnya lebih dekat dari Australia. Orang tua, pengetahuan IT-nya masih sangat lemah, tetapi kemauannya sangat tinggi, motivasinya sangat besar. Sehingga di awal saya meminta dia pindah ke ibu kota kecamatan, belum juga dapat jaringan. Lalu berpindah ke ibu kota kabupaten, jaringannya juga belum maksimal. Jalan terakhir saya ajak, walaupun dia sudah mau menyerah, cobalah Bu. Saya kira masih ada semangat dalam dirinya itu. Tidakkah ada keluarga di Makassar yang bisa Ibu tumpangi sementara selama mengikuti PPG? Akhirnya dia ada motivasi untuk ke Makassar, dan syukur alhamdulillah yang saya anggap masih gagap dalam hal IT, ternyata dia lolos di uji pengetahuan dan mendapatkan sertifikat pendidik. Itu
mungkin bukan karena semata-mata kemampuan kognitifnya, tetapi karena penyebabnya itu adalah upaya, usaha, dan tentu saja adalah kemauan yang kuat untuk sukses dalam mengikuti program ini. Jadi kelulusan dalam kegiatan ini bukan semata-mata karena kepintaran kita, tetapi ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung. Kerjasama antara satu dengan lainnya itu adalah salah satu faktor. Boleh saling bersaing antara satu dengan yang lain, tetapi bukan maksud untuk saling menjatuhkan. Silakan bersaing, tapi dengan tujuan adalah untuk mengembangkan diri sekaligus membantu teman mengembangkan diri. Jangan sampai dengan bantuan kita kepada teman, pertolongan kita kepada teman, justru itu menjadi doa yang terbaik dan bisa membuat kita jadi mudah di dalam mengikuti ujian. Atau nanti tidak akan di ranking itu. Mana yang juara 1, mana juara 2, tidak ada. Yang akan kita lihat itu lulus atau tidak lulus. Ibu Wahyu Pusposari, panjang sekali namanya Bu ini. Jadi coba nama lengkapnya Bu disebut, panjang sekali. Iya, nama lengkap saya Wahyu Pusposari Retnoningsih. Ibu Wahyu Pusposari Retnoningsih. Sampai ya. Layar tidak muat Bu namanya ini. Jadi mestinya ini dibagi nih. Jadi Ibu Wahyu, Ibu Puspo, atau Ibu Sari, Ibu Retno, Ibu Ningsih, banyak sekali. Sampai untuk nama cucu saya sudah tidak ada, diambil semua sama Ibu. Itu pemberian dari Ibu saya. Oke, baik. Bu Retno, Ibu Wahyu, panggil Ibu Wahyu saja ya. Saya bingung juga, panggil Bu Wahyu, Bu Puspa, Ibu Sari, Bu Retno, atau Bu Ningsih. Atau WPR. Ibu Wahyu saja ya. Bu Wahyu di Jawa juga ya? Ya, dari Wonogiri. Wonogiri, Jawa Tengah juga? Banyak Jawa Tengah ini. Kok tidak ada teman kita dari Jawa Barat atau Jawa Timur? Mohon bimbingannya ya Pak. Ya, insya Allah. Ya, yang penting Ibu mau belajar. Jadi berasal dari daerah manapun, kalau ada kemauan pasti bisa sukses lah. Baik, Pak Agustianto. Pak Agustianto. Ya Pak. Ya. Dari Solo Pak. Halo Pak. Dari mana Pak? Dari Solo, Jawa Tengah Pak. Oh, Solo, Jawa Tengah. Ya, ibu kota. Dari ibu kota. Ya, jadi Pak Agus, pasti tidak ada masalah kalau persoalan jaringan. Ya, jaringannya lancar Pak, stabil Pak. Ya, sampaikan salam saya kepada wali kotanya ya Pak Agus. Iya. Iya Pak. Sudah disampaikan salam saya ke beliau, berarti kan sampai juga salam saya ke Jokowi. Iya Pak. Oke, selamat Pak Agus Yanto. Semoga selama mengikuti kegiatan ini tidak ada hambatan. Bapak yang berada di wilayah kota, saya kira kalau persoalan jaringan tidak ada persoalan. Tinggal persoalan kemauan Pak Agus. Tapi saya pasti tidak ragukanlah teman-teman kita dari Jawa, dari manapun, setelah masuk ke kolam ini, ya dalam tanda kutip, ya kalau perlu bukan hanya kita berenam, tetapi kita harus berupaya menyelam sedalam mungkin sehingga ilmu-ilmu yang ada di permukaan, di pertengahan, dan di dasar kolam itu semua Bapak Ibu bisa raih. Ya, baik, selamat Pak Agus. Semoga sehat. Ibu Endah Duria. Ya, benar Bu, cara ucapan saya. Bu Endah. Assalamualaikum Bapak. Ya, Endah Halimah Duria. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam. Dari Bu Enda di mana Bu? Posisinya Bu dari Enda? Demak, Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah semua. Wah ini Di satu Demak, Jawa Tengah. Demak ya. Ya. Oke. Jaringannya sedikit agak lumayan lah. Hanya ada delay istilahnya. Tapi jaringan di situ kan bagus Bu. Bagus ya, biasanya bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. tampaknya ada delay lah. Mungkin hanya gangguan sementara. Semoga pada hari-hari berikutnya bisa lebih baik. Selamat untuk Ibu Enda, jaga kesehatan, jangan lupa berhenti belajar, termasuk yang lain. Walaupun sudah diberi kesempatan terima belajar kasih, Bapak. mandiri, ya jangan merasa karena sudah belajar mandiri modulnya dilupakan. Jangan. Makasih Bu Enda. Pak Rudianto, Masalimbo. Assalamualaikum. Dari Pulau Bapak. Masalimbo barangkali. Iya, betul sekali, Pak. Saya dari Oh. Pulau Masalimbo. Benar ya, Pulau Masalimbo. Iya, betul, Pak. Segitiga bermuda Kawasan Indonesia. masuk wilayah apa, Pak? Pulau Masalimbo itu. Sumeneb, Jawa Timur. Madura. Oh, masuk Sumeneb ya, Jawa Timur. Iya. Tapi Jadi Bapak benar di pulau ya? iya, Pak. Lahir Dan di sekarang berada di pulau. saat ini saya sedang bertugas di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dan berhijrah sejak 10 tahun yang lalu, Pak. Oh, berarti sudah sekampung dengan Ibu siapa tadi? Ibu Fadliana ya? Fadliana, iya. Fadliana. Iya, Pak. Jadi Bapak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, maaf. Timur, iya. Tepatnya di Pulau Masalimbo, pulau yang saya ingat sekali tempat tenggelamnya mana wilayah tenggelamnya kapal Kampomas ya. Betul sekali Pak. Ya. 91. Dan orang tua Pak Rudianto itu supaya tidak hilang jejak ya ditambahlah Masalimbo di belakangnya itu. Ya, apalagi mau pergi merantau. Iya, Oke. Tidak ada masalah jaringan Pak Rudianto saya kira. Alhamdulillah. aman. Polewali Mandar itu, Polewali Mandar di kota Pak. Iya Pak, di ibu kota kecamatan. Tapi jaringan di situ baik ya. Alhamdulillah baik Pak. Saat ini saya kan tidak punya wifi karena dari Telkom itu belum sanggup untuk menyambung wifi karena alasan belum ada tiang. Untuk itu saya persiapkan dua Telkomsel dengan Tri. Jadi ketika satu bermasalah sebagai antisipasi salah satunya harus saya Terima kasih upaya yang dilakukan Pak Rudianto semoga membuahkan hasil yang baik. Ya, memang sedikit agak kalau memampat. Tapi pertemuan Bapak Ibu nanti itu kan hanya 2 sesi itu. Sesi pagi, sesi sore. Biasanya tidak lama lah. Tetapi kalau mau mengakses LMS ya tentu itu yang butuh waktu, butuh kuota internet yang banyak. Tapi kan sekali-kali Bapak Ibu bisa mencari tempat di mana ada jaringan wifi, misalnya di warkop atau di mana. Asalkan jangan utamakan kopinya daripada LMS-nya. Ya, silakan ke warkop, tetapi perhatiannya tetap pada LMS, bukan kepada pelayan warkop ataukah kopi yang ada di warkop itu. Itu Pak Rudi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Rudi. Iya, Pak. Ibu Fatmawati, Assalamualaikum, Bu. Halo Ibu Fatmawati. Ya, suara saya jelas ya Bu? Jelas sekali. Oke. Jelas Pak, Fatmawatinya 2 ini Pak. Wilayah mana ini Bu Fatma? Saya di Jawa Tengah, Pak, Kudus Jawa tepatnya. Tengah. Oh, perkumpulan Jawa Tengah ini tampaknya di kelas ini. Ya, sepertinya sudah janjian semua. Kita kumpul lah di kelas ini dari Jawa Tengah. Iya, Ya, seperti itu ya, karena ini dibagi oleh sistem. Ya, baik. Semoga Ibu Terima kasih, Pak. kita jaringannya selalu baik dan tidak lupa terus berupaya untuk mendalami materi-materi yang disebutkan dalam modul itu. Terima kasih Bu Iya, Fatma. Hasmiati, Ibu Hasmiati, Assalamualaikum. Suaranya Bu.
tampaknya ada masalah di suara, saya tidak tahu. Mungkin saja di perangkat Ibu. Biasanya kalau menggunakan headset, itu biasa memang ada kendala-kendala, ada masalah-masalah yang muncul. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Sekarang sudah Kedengaran, baik. Pak. Ternyata headsetnya bermasalah ya. Iya, ya, Pak. Oke, jadi kalau mau gunakan headset, coba dilihat dulu lah. Ini bermasalah. Bu Asmiati wilayah mana? Bone, Sulawesi Selatan, Pak. Oh, sekampung saya ini. Di Bone mana? Bone di Bone Utara, Pak. Daerah mana itu? Bone, Kecamatan Cenrana, Pak. Oh, daerah Bapak Ibu dari Jawa Tengah. Cenrana itu kecamatan yang juga terpencil. Biasanya naik perahu beberapa kali. Itu pun perahu ketinting yang kecil-kecil itu. Iya, Pak. Dan alhamdulillah karena di sungai yang dilewati itu lumayan banyak lah buayanya. Ya. Kemudian di sana penghasil kepiting yang terbesar di Sulawesi Selatan. Jadi kalau mau makan kepiting, silakan hubungi Bu Asmiati. Ya, di sana. Iya, Pak, bisa. Tapi jaringannya Ibu bagus di sana. Kebetulan, Pak, saya ada di kota, Pak. Nah, itu makanya kalau mengharap jaringan di Kecamatan Cenrana itu agak sulit. Karena itu daerah terpencil di Kabupaten Bone, dekat dari Kota Bone, tapi sebenarnya dianggap daerah terpencil karena akses ke sana yang agak berat. Pada umumnya masih menggunakan angkutan sungai, yaitu perahu. Iya, Pak. Baik, selamat untuk Bu Asmiati. Selanjutnya Ibu Iya, Pak, mohon bimbingannya, Pak. Rosmiati. Assalamualaikum, Bu Rosmiati. Mic-nya, Bu, mic-nya di-on-kan. Iya, Pak. Iya. Belum, Bu? Sudah on suaranya. Off lagi sekarang. Halo? Halo, Pak. Agak dekat sedikit dari perangkat yang Ibu pakai karena suaranya tidak besar. Iya, Pak. Ya, sudah ada terdengar suaranya, hanya belum maksimal. Semoga pada kegiatan-kegiatan berikutnya Ibu bisa mungkin pertama coba gunakan perangkat misalnya laptop yang lain dulu. Kalau belum berubah juga suaranya, mungkin penyebabnya adalah jaringan di tempat Ibu yang tidak maksimal. Itu melihat Ibu tadi sering muncul atau gambarnya patah-patah, itu mungkin penyebabnya itu adalah jaringan. Oke, sambil Ibu, jadi saya pertama mendeteksi itu penyebab kesulitan Ibu akses adalah karena persoalan jaringan di tempatnya yang tidak baik atau tidak maksimal. Bukan lagi karena faktor perangkat yang Ibu pakai. Selamat Bu Rosmiati. Harapan saya coba untuk sebentar berupaya mencari di mana tempat yang paling baik bisa melakukan kegiatan meeting, karena jika tidak dilakukan dengan segera tentu akan mengganggu aktivitas-aktivitas Ibu berikutnya. Makasih Bu Rosmiati, selamat bereksplor mencari tempat yang memungkinkan untuk bisa melakukan aktivitas yang lancar. Berikutnya Pak Zulkifli Sulaiman. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam. Ya, Pak Zulkifli, jaringannya baik, hanya mungkin perangkat yang dipakai kualitas kameranya kurang baik. Ya, Pak. Ya, kualitas kamera mungkin dari laptop yang dipakai yang kurang maksimal sehingga
tampilan gambarnya tidak terlalu baik, atau Bapak pakai latar ya? Ya Pak. Bapak memakai latar atau background? Ya Pak, pakai. Nah, itu juga mungkin menjadi pengganggu. Coba Bapak pelajari berikutnya. Namanya Bapak tidak terlalu jelas di monitor kita. Itu bisa karena persoalan kamera, bisa juga karena pemakaian background yang tidak tepat, atau mungkin juga karena persoalan jaringan. Ya, suaranya pun Bapak agak-agak kurang lancar lah. Coba dipelajari Pak Zulkifli, kemungkinan apa penyebabnya, apa karena perangkat, apa karena jaringan. Coba dipelajari itu, mumpung masih pada hari pertama. Baik, terima kasih Pak Zulkifli. Ibu Susianti, ya, Ibu Susianti nampaknya memanfaatkan HP. Ya, Susianti, Assalamualaikum. On kan Bu, on kan mic-nya. Ya, tadi saya Pak menggunakan laptop, tapi karena bermasalah laptopnya, jadi saya install dulu laptopnya, saya pakai HP sekarang. Suaranya di sana bagus Bu, dengar suara Ibu juga jelas, berarti jaringannya jelas. Ya, untuk itu sudah ada beberapa yang mengalami masalah persoalan laptop, mohon segera diselesaikan, dan kalau memang laptopnya dianggap laptop yang sudah tidak kuat lagi atau laptop lama, tipe lama, cobalah pinjam laptop temannya yang terbaru. Biasanya ada perbedaan itu jika menggunakan laptop yang keluaran terbaru dibandingkan laptop yang lama itu. Makasih Bu Susianti. Pak, Bapak tidak tanya alamat saya Pak? Ya, oh ya, Ibu Susianti maaf dari? Ya, Bantaeng Pak. Oh, dari Bantaeng. Ada satu orang dari Bantaeng ya. Ada 2 orang. Ada yang terselip. Satu dari Bantaeng. Baik, makasih Bu. Iya Pak. Pak Muhammad Saleh. Mic-nya Pak Muhammad. Ya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Muhammad Saleh dari Semarang Bapak. Semarang, Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah. Iya Bapak, sama Bandeng Presto. Baik. Pak Muhammad Saleh pasti jaringannya tidak masalah ya? Ya, tidak ada masalah. Semarang. Alhamdulillah. Ya. Tinggal yang bisa bermasalah itu Pak Muhammad Salehnya, karena jaringannya tidak akan bermasalah. Tapi saya yakin dengan umur yang masih muda, tentu sangatlah ideal kalau dibarengi dengan semangat yang juga motivasi yang tinggi, dan lalu meluangkan kapanpun ada waktunya, bukalah modulnya. Kapan ada waktunya, dibukalah modulnya. Ya, karena nanti Bapak Ibu setelah aktif mengikuti pendalaman, lebih-lebih pada saat penyusunan perangkat, waktu untuk mendalami modul itu adalah sudah sangat kurang itu, karena disibukkan dengan kegiatan merancang perangkat pembelajaran, menyusun RPP, menyusun media materi, LKPD, instrumen penilaian, sehingga praktis tidak ada waktu lagi untuk mempelajari modulnya. Sekarang inilah jika ada waktu luang dibuka kembali Bapak Ibu. Makasih Pak Muhammad Saleh, semoga Bapak boleh bertanya? Ya, salam untuk teman-teman di sana. Ibu Fatmawati ya. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam Pak. Ya, pasti dari Jawa Bu Fatma. Yeah. Ya, baru suaranya saya sudah tahu Jawa. Pasti bukan orang Sulawesi. Orang Kalimantan. Iya Pak. Jawa mana Iya Bu? Pak. Demak Jawa Tengah Pak. Oh, sekampung dengan Ibu siapa tadi ya? Demak. Fatmawati sama Bu Santi. Ibu Santik atau Ibu siapa? Ibu Iya, Santi sama Fatmawati. Iya. Selamat Bu ya, jaringannya tidak ada masalah, semoga bisa lancar seperti itu. Alhamdulillah. Seterusnya. Amin, amin, amin. Saya sudah cukup semua. Saya sudah mengenal Bapak Ibu, insya Allah
semoga pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi berkaitan dengan materi bidang studi, pedagogik, dan mungkin juga nanti kita bisa bertemu pada penyusunan perangkat, ataukah mungkin pada aktivitas-aktivitas yang lain. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Hari ini intinya sebenarnya hanya mengantar Bapak, Ibu, untuk menyiapkan diri masuk kepada aktivitas sesungguhnya pada program PPG ini. Tentu saja seperti yang saya sampaikan di awal, yang paling penting dulu dimunculkan dalam dirinya, digelorakan dalam dirinya itu adalah motivasi. Ya, karena saya tahu persis ada di antara kalian itu di awal-awal mungkin motivasinya full, ada yang seperdua full, bahkan mungkin ada yang motivasinya sangat rendah. Oleh karena itu Bapak Ibu karena sudah terlanjur berada pada ruang ini, pada kegiatan ini, cobalah mulai dari sekarang dibangkitkan itu sedikit demi sedikit. Karena apapun yang kita kerjakan, sesulit apapun yang kita hadapi, jika ada motivasi yang kuat, ada semangat yang kuat, itu biasanya akan mudah diatasi dan biasanya akan mendatangkan hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, ingat LK1. LK1, jadi jangan sampai Bapak Ibu terlena, kita bicara di sini, LK-nya pura-pura dilupa lagi. Ya cobalah, kalau belum dikerjakan, segera dimanfaatkan waktu untuk mengerjakannya dengan baik. Kalau Anda merasa masih kesulitan, silakan Bapak Ibu diskusi. Buka WA group. Buat WA group, di situ berdiskusi, saling membagi, sharing antara satu dengan yang lainnya. Saya kesulitan Pak di butir pertama LK1 atau LK2. Adakah contoh? Ya, silakan mungkin bisa saling membagi, asalkan jangan langsung mengcopy contoh itu lalu begitu saja diupload. Janganlah. Silakan saling membagi, saling memberi, tetapi jangan melakukan upaya-upaya plagiat, yaitu betul-betul hanya mengcopy langsung dari pekerjaan temannya lalu diupload. Upayakanlah ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya tampak terkesan tergesa-gesa karena di sebelah kiri saya masuk kepada peserta kelima untuk diuji, sehingga saya tidak bisa banyak memberikan pengantar pada kegiatan ini, tapi sebenarnya memang tidak perlu banyak pengantar lah. Biasanya banyak pengantar itu kalau banyak mengalami permasalahan, terutama berkaitan dengan ketidakmampuan di dalam membuka LMS. Ya, karena angkatan yang sebelumnya, angkatan yang lalu-lalu itu banyak permasalahan pada aspek tersebut. Terima kasih sekali lagi dan semoga kalian tetap sehat, jangan lupa menjaga kesehatannya dan seperti yang saya katakan tadi adalah semangat tetap dijaga dan semoga pada hari-hari berikutnya Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Untuk kegiatan meeting berikutnya, tak usah menunggu ya, karena kalau menunggu itu biasanya menunggu itu berat. Ya nantilah diberitahukan oleh admin bahwa akan ada meeting sesi kedua pada jam sekian. Jangan itu jadi beban. Jadi dikerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Ini baru masa orientasi. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo, assalamualaikum. Mama Saleh, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oh, bagaimana tes jaringan dulu ini Pak? Bapak Ibu sudah keluar tadi Bapak dosen lah. Sudah. Permasalahan bodoh-bodohku Pak. Permasalahan Ibu laptopku ini pakai HP Kak. Bapak Ibu bagus nih jaringanku Pak. Bagus. Bagus nih Bu. Bagus Ibu. Terang sekali Pak.